Oke, nah sekarang saya akan memberikan contoh soal. Sebenarnya teman-teman bisa mencoba latihan soal yang ada di Nicholson. Oke, jika teman-teman ada waktu, teman-teman bisa spend mengerjakan soal-soal yang ada di Nicholson, dan teman-teman bisa bertanya kepada saya jika teman-teman tidak mengerti cara penyelesaiannya. Dan di sini saya akan saya punya soal tersendiri ya, saya akan coba kerjakan ya, dan teman-teman bisa perhatikan. Oke, saya kasih contoh soal pertama ya. Soalnya dari yang mudah dulu baru yang susah ya. Misalnya kita punya fungsi utility itu seperti ini. Sorry ya. Alpha x ditambah beta y. Jika ditanya apa jenis fungsi ini, kemarin sudah kita bahas, ini adalah linear utility function atau kita sebut dengan perfect substitute utility function. Kenapa disebut linear? Karena fungsinya fungsi linear seperti itu. Dan kenapa fungsi linear itu disebut kenapa dia termasuk ke dalam utility function untuk barang yang perfect substitute ya? Karena nanti kita akan melihat bahwa ketika konsumen ingin memaksimumkan utilitas, dia cukup mengonsumsi salah satu barang saja. Jadi dia cukup mengkonsumsi X atau Y saja untuk memaksimumkan utilitas. Pertanyaannya, apakah mereka bisa mengonsumsi keduanya? Bisa. Utility-nya tetap lebih besar dari 0, tetapi dia tidak mencapai titik maksimum. Ya, utility hanya bisa mencapai titik maksimum jika mengkonsumsi salah satu saja. Dan itu akan kita pelajari di chapter selanjutnya. Oke, dan bentuk dari indifference curve itu adalah seperti ini. Kita tahu ya, indifference curve itu semakin ke kanan atas, berarti dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan utility-nya itu meningkat. Oke, ini quantity untuk barang Y, ini adalah quantity untuk barang X. Nah, kalau ditanya, ya, kenapa explain why the indifference curve is like this? Ya, kenapa bentuk dari indifference curve-nya itu seperti ini? Jawabannya ya karena dia fungsi linear. Karena dia fungsi linear, maka bentuk dari kurvanya juga linear. Nah, tapi itu belum cukup menjawab gitu. Ya, kenapa fungsinya itu slope-nya negatif seperti di main curve? Ya, padahal bentuknya seperti ini. Ya. Alasannya apa? Teman-teman sebenarnya bisa coba kalau teman-teman bisa iseng menderive itu jadinya seperti ini. Kan U sama dengan alpha X plus beta Y. Berarti saya pakai warna yang berbeda. Alpha X sama dengan U dikurang beta Y. Berarti X sama dengan U dikurang beta Y per alpha. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan untuk Y nanti hasilnya adalah beta Y sama dengan U dikurang alpha X. Berarti Y sama dengan U dikurang alpha X dibagi beta. Ini adalah indifference curve untuk X. Dan yang satu lagi itu indifference curve untuk Y. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat apa? Kalau seandainya kita pengen utility tetap sama, maka apa yang terjadi ketika kita menambah si konsumsi Y? Yang terjadi X itu bakal turun. Oke. Nah, sama halnya juga demikian. Ini asumsinya utility, beta, dan alfanya itu sama persis. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya X-nya yang kita naikkan? Maka Y-nya itu turun. Artinya apa? Hubungan X dan Y itu berbanding terbalik. Ya, dan ini sesuai dengan konsep dari marginal rate of substitution, di mana ketika X itu mau ditingkatkan, Y-nya harus diturunkan pada level tertentu. Oke, jadi itu alasan kenapa slope-nya negatif dan bentuknya adalah linear. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya ditanya, buktikan atau tunjukkan bahwa MRS itu konstan. Gimana? Berarti ingat rumus dari MRS itu adalah min dy per dx atau mux per muy. Saya nggak akan bahas asal-usul rumus ini karena sudah dibahas di video sebelumnya. Oke? Nah, bisa nggak kita cari mux dan muy? Bisa. Kan fungsi utility-nya seperti ini, berarti mux
itu turunan dari fungsi utility terhadap barang X. Nah, utility-nya adalah alpha X ditambah beta Y. Alpha X diturunin terhadap X hasilnya alpha, beta Y diturunin terhadap X hasilnya 0, maka MUX sama dengan alpha. Sedangkan MUY-nya itu adalah turunan utility terhadap Y. Hasilnya adalah beta. Sehingga nilai dari marginal rate of substitution adalah berapa? Alpha per beta. Jadi nggak peduli X dan Y-nya itu mau kita ubah kayak gimana, apakah harga X dan harga Y-nya itu naiknya, berubahnya gimana, yang jelas MRS is always equals to alpha per beta. Oke, jadi marginal rate of substitution-nya itu selalu alpha per beta. Nah, kalau teman-teman kritis, lah kan MRS itu sebenarnya sangat optimum. Itu kan dia MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, berarti untuk fungsi perfect substitute memenuhi nggak aturan ini? Jawabannya tidak. Karena harga barang kan bisa berubah sewaktu-waktu, ya kan? Tapi ini harusnya ini juga ngikutin nih konsumsinya gitu. Nah, ternyata di perfect substitutes ini tuh nggak tercapai. Utility maximizing ini nggak tercapai. Kenapa? Karena fungsi linear itu optimisasinya bukan dengan kalkulus. Oke? Dan ini teman-teman sudah pelajari di materi 2 video sebelumnya, di mana kita punya suatu solusi ya, kita punya suatu persamaan yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan. Maka solusinya adalah teman-teman cukup mencari mana yang memaksimumkan U misalnya. Apakah X-nya yang saya X yang saya konsumsi atau Y. Jadi cuma salah satu, sesuai dengan namanya perfect substitutes ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi MRS-nya itu terbukti selalu konstan, alpha per beta. Ya, kalau alpha dan betanya berubah ya berarti MRS berubah. Gitu aja. Tapi di luar perubahan alpha dan beta, MRS nggak berubah. Makanya di MRS itu bisa dibilang konstan. Nah, soal selanjutnya misalnya ditanya seperti ini. Oke, ditanya, kan kita tahu nih kalau perfect substitutes itu elasticity substitution-nya itu tak hingga. Nah, kira-kira kenapa nilainya itu tak hingga? Oke, nah, sebelumnya saya kayaknya belum menjelaskan, apakah saya sudah menjelaskan elasticity of substitution, saya lupa, tapi saya recall aja deh, kalau misalnya belum, ya berarti ini saya jelaskan sekarang. Ya, elasticity of substitution itu rumusnya adalah persen delta Y per X dibagi persen delta MRS. Oke. Artinya apa? Dia ingin mengukur bagaimana dampak perubahan MRS terhadap Y per X. Nah, kita mesti tahu bahwa di perfect substitutes itu perubahan MRS itu sama dengan 0%. Ya, kita udah tahu bahwa di perfect substitutes itu MRS selalu alpha per beta. Nah, tapi kan teman-teman mungkin ada yang bertanya lah, tapi nilai MRS itu bisa berubah loh kalau alpha betanya berubah. Nah, ingat, di sini tuh yang mau kita ukur adalah perubahan MRS dengan fungsi utility yang sama. Kalau fungsi utility-nya, kalau alpha betanya berubah, berarti fungsi utility-nya bukan fungsi utility yang sama. Sehingga dia bukan mencari elasticity of substitution, seperti itu. Oke? Jadi seperti itu. Itu alasan kenapa si marginal rate of substitution-nya itu nggak bisa berubah 0%. Kalau fungsi utility-nya itu sama. Kalau fungsi utility-nya berbeda, ya itu lain cerita. Ya, dia kan elastisitas itu berarti kita mengukur dampak perubahan dengan fungsi yang sama. Nggak bisa pakai fungsi yang beda. Ya, tidak apple to apple perbandingannya. Oke. Jadi alasan kenapa elasticity of substitution-nya perfect substitute hingga itu karena dampak perubahan MRS itu selalu 0%. Sedangkan Y per X itu bisa berubah berapa aja. Ya. Kan kalau perfect substitute itu di kondisi yang optimal, misalnya Y-nya itu dikonsumsi sebesar sekian, X-nya tidak dikonsumsi sama sekali. Atau X-nya dikonsumsi tertentu, Y-nya nggak sama sekali. Intinya Y per X-nya bebas mau berapa aja. Tapi intinya bilangan berapapun dibagi 0, hasilnya adalah tahingga. Oke? Jadi itu alasan kenapa elasticity of substitution-nya itu adalah tahingga. Oke? Jadi satu soal saya rasa sudah terjawab dengan jelas tentang perfect substitutes ya. Saya sekedar review kalau mungkin penjelasan saya kecepatan.
ya. Jadi ini adalah fungsi utility untuk linear utility function atau perfect substitutes dengan indifference curve seperti ini. Ya. Dan alasannya itu sudah jelas karena ketika X ingin ditambah, Y harus diturunkan kalau utility mau sama, atau sebaliknya juga kalau seandainya Y-nya dinaikkan, X-nya harus diturunkan. Lalu MRS-nya terbukti itu konstan. Oke, alpha per beta. Dan kita juga sudah membuktikan kenapa elasticity of substitution-nya itu sama dengan terhingga atau infinity. Nah, soal selanjutnya, karena kita di chapter ini kita membahas tentang 4 specific preferences juga, maka akan dibahas semuanya ya. Tapi saya rasa di video sebelumnya sudah dibahas tentang constant elasticity of substitution atau CES. Tadi saya barusan membahas perfect substitutes. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang fungsi perfect complement. Dari namanya perfect complement, artinya mereka komplementer secara sempurna. Nah, yang sempurnanya itu terletak dari mana sih? Kan kalau perfect substitutes itu jelas ya, artinya dia benar-benar substitusi secara sempurna. Artinya pada kondisi optimum, dia cukup mengonsumsi salah satu jenis barang saja, misalnya barang X saja atau Y saja. Nah, kalau perfect complements apa yang membuat dia itu disebut perfect, sempurna gitu. Kayak kalau elastis sempurna itu kan artinya harganya nggak berubah, kuantitasnya bisa berubah, gitu kan. Pokoknya segala sesuatu yang ada kata sempurna itu pasti ada alasan kenapa dia disebut sempurna, gitu kan. Nah, sekarang kenapa disebut perfect complements? Jawabannya adalah karena dia itu fixed proportion. Ya, jadi barang-barang yang dikonsumsi itu harus dikonsumsi dalam proporsi yang sama, ya, yang fix. Oke. Jadi misalnya kalau saat kondisi optimum Y per X itu harus 2/1, maka ketika harga barang X naik atau harga barang Y naik, proporsinya juga harus 2/1. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, tapi itu alasan kenapa disebut perfect complements. Dan siapa nama penemu fungsi ini? Ini sangat terkenal dan di dalam ekonomi kontribusinya cukup banyak, yaitu Leontief. Bukan Leontief, tapi Leontief. Oke. Bagaimana bentuk fungsi utility-nya? Ya, kita dari tadi mengasumsikan fungsinya itu, fungsi utilitasnya hanya untuk mengonsumsi dua barang. Ya. Fungsi utility-nya itu adalah seperti ini. Minimum alpha X, beta Y, kurung. Nah, teman-teman perhatikan, mungkin di buku tanda kurungnya seperti ini. Sedangkan saya menuliskan tanda kurungnya seperti ini. Apa yang membedakan tanda kurung yang seperti ini, dan seperti ini? Ini artinya dan. Jadi misalnya saya menulis 3,5. Artinya 3 dan 5. Kalau ini artinya adalah 3 atau 5. Jadi ada makna di balik tanda kurungnya. Pertanyaannya, kalau saya nulis kayak gini emang fatal ya? Sebenarnya nggak salah fatal sih. Maksudnya tetap bisa dimengerti sih, artinya atau. Tapi tepatnya kita menulis dengan tanda kurung seperti ini. Oke? Jadi sebenarnya maksudnya gimana ya? Bukan sesuatu yang fatal atau di ujian itu harus disalahin, enggak sih. Tapi alangkah baiknya kalau kita masih bisa mengikuti kaidah penulisannya dengan baik, penulisan matematika dengan baik. Sama seperti ketika kita berbahasa kan, diusahakan kita menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan gitu. Sekalipun kalau tidak terpenuhi, at least nggak ngaco gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, jadi kan ini artinya atau. Nah, nanti jadi maksud dari fungsi utility-nya adalah besarnya utilitas itu alpha X atau beta Y. Nah, pertanyaannya mana yang diambil? Apakah alpha X atau beta Y? Jawabannya adalah nilai minimumnya yang diambil. Seperti itu. Jadi kalau alpha X lebih kecil dari beta Y, maka utility-nya besar alpha X. Karena nilai minimumnya adalah alpha X. Tapi jika beta Y-nya lebih kecil dari alpha X, maka utility-nya sebesar beta Y. Nah, berarti kalau alpha X sama dengan beta Y, ya jawabannya utility-nya ya sama aja. Bisa alpha X, bisa beta Y. Oke? Jadi seperti itu. Oke? Selanjutnya,
Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk dari fungsi utilitasnya. Kurva dari indifference curve. Oke. Jadi keuntungan teman-teman menonton video tayangan ISG on the air seperti ini adalah saya berharap teman-teman tidak hanya sekedar mengerti apa yang teman-teman baca di buku atau bisa mengerjakan soal mendapatkan nilai bagus, tapi teman-teman lebih mengerti lebih dalam baik secara intuisi atau secara logika seperti itu. Ya, jadi meskipun ini dari tadi kita pembahasan soal, tapi sebenarnya saya juga sedang menerangkan materi. Oke. Bentuk dari fungsi utilitas perfect complements atau fixed proportion atau Leontief yang bentuk matematisnya itu seperti ini, itu adalah seperti ini. Dia bentuk kurva utilitasnya itu berbentuk seperti siku-siku. Ya. Jadi ini misalnya U1, U2, ini U3. Kalau boleh jujur, ini sebenarnya bisa kita panjangin sampai tak terhingga. Ya, ini juga bisa dipanjangin sampai tak terhingga, gitu ya. Tapi secara estetika kurang, jadi ya udahlah kayak gini aja. Oke. Nah, misalnya ditanya, atau misalnya teman-teman juga harus tahu nih, kenapa ya fungsi utility-nya itu seperti bentuk dari indifference curve atau fungsi utilitasnya itu seperti ini. Jawabannya apa? Jawabannya terletak dari nama fungsi utilitasnya, ya. Kan namanya fixed proportion. Oke. Jadi maksudnya fixed proportion tuh gini. Misalnya alpha itu 2, betanya itu 3 sebagai contoh. Berarti kan U min 2X 3Y. Misalnya, berarti kan kita tahu bahwa, misalnya X-nya itu saya konsumsi 3, Y-nya saya konsumsi 2. Ya. Ini menyatakan jumlah X yang dikonsumsi, tumbuh vertikal itu menyatakan jumlah Y yang dikonsumsi, seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya konsumsi mula-mula itu adalah, ini konsumsi yang optimum ya. Kenapa? Bagaimana saya bisa tahu konsumsinya itu optimum? Gampang, ketika alpha X sama dengan beta Y. Nah, kalau salah satu lebih besar atau salah satu lebih kecil, berarti dia nggak optimum tuh. Ya. Karena yang diambil nilai minimumnya. Tapi kalau optimum berarti minimum keduanya itu sama. Oke. Nah, kita bisa tahu bahwa X-nya itu 3, misalnya di sini X-nya 3, Y-nya itu 2. Oke. Nah, ini adalah fixed proportion. Yaitu kita tahu bahwa X dan Y itu harus 3:2. Jadi ini misalnya adalah 6 banding, ini 6, ini 4 misalnya. Nah, ini adalah 9, ini 6. Ya. Titik, jadi bisa kita bilang titik dari indifference curve ini menunjukkan, ini loh, proporsi dia mencapai utilitas maksimum. Seperti itu. Artinya, kalau saya mau utility saya maksimum, maka saya harus mengonsumsi 2 unit X atau 3 unit Y untuk level U1. Untuk level U2, 4 unit Y, 6 unit X. Di U3 itu harus 6 unit Y dan 9 unit X. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa bentuknya siku-siku? Nah, tadi, coba saya simulasi nih. Kan mula-mula X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Berarti kan U sama dengan minimum 2 kali 3, 3 kali 2. Ya kan? Hasilnya adalah 6,6. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya seperti ini? Kan fixed proportion. Berarti saya asumsikan, saya tuh pengen naikin utilitas saya dengan cara menambah X. Menambah Y misalnya. Saya pengen tambah Y itu jadi 3. Apa yang terjadi ketika Y-nya itu saya ubah jadi 3? Ini yang terjadi. Ya kan? Ini jadi 3. Ini jadi 9. Hasilnya berapa? Tetap 6. Di manakah letak titik indifference curve-nya? Di sini.
Ingat, definisi dari indifference curve itu adalah kombinasi X dan Y yang memaksimumkan utilitas. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa menambah dengan konsumsi mula-mula X3 Y2, sekarang Y-nya saya naikin jadi 3, utility-nya tetap sama. Seperti itu. Kenapa utility tetap sama? Kan fixed proportion. Artinya kalau proporsinya nggak sesuai dengan kondisi optimal, berarti utility-nya tercapai di kondisi optimal sebelumnya gitu. Oke. Nah, sekarang saya coba, oh ya udah deh, ini lihat nih, nambah Y itu ternyata utility tetap. Yaudah, gimana kalau saya tambah X-nya jadi 4 misalnya. Saya tambah X-nya jadi 4, tapi Y-nya tetap 2. Ya, jadi X-nya saya tambah jadi 4. Apa yang terjadi? Ya kan, kayak gini kan, berarti hasilnya adalah 8,6. Maka yang terjadi utility saya adalah sebesar 6. Posisinya itu ada di sini. Oke. Ingat, indifference curve utility-nya itu sama. Nah, makanya itu alasan kenapa bentuk dari kurva indifference curve-nya itu tegak lurus. Siku-siku. Ya, menunjukkan titik di ini istilahnya titik titik sudutnya itu menunjukkan proporsi yang optimum, sehingga kalau seandainya salah satu ditambah dan satunya lagi nggak ditambah, maka utility-nya tetap sama. Itu alasan kenapa dia bentuknya siku-siku. Oke? Semoga teman-teman paham ya kenapa fixed proportion itu bentuknya siku-siku ya. Kenapa? Karena tadi ini tuh titik di sini tuh udah ini proporsi yang optimum. Kalau saya naikin tanpa saya naikin salah satu tanpa saya naikin satunya lagi, utility-nya tetap sama. Itu mengapa bentuk kurvanya adalah siku-siku, ya. Dan bentuk fungsi utility yang perfect complementer itu adalah min alpha x, beta y. Oke. Nah, nanti teman-teman akan menghadapi sebenarnya untuk level mikro 1 sepertinya tidak perlu dijelaskan, tapi intinya nanti ada saatnya mungkin bukan di mikro 1, bukan di mikro 2, tapi entah mungkin di dunia penelitian, kalian akan menemukan fungsi itu seperti ini. Fungsinya serupa ya, tapi begini. Seperti ini. Ini artinya nilai maksimum yang diambil. Oke. Nah, nanti kurvanya seperti ini. Oke. Ini nggak akan saya bahas ya, karena ini bukan di luar materi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau kritis, saya kasih maksimum alpha x, beta y. Kira-kira kenapa bentuk kurvanya seperti ini? Silakan teman-teman kalau ada waktu boleh berpikir. Tapi ini bukan bagian dari materi kita, tenang aja. Yang merupakan bagian dari materi kita akan saya tekankan. Oke? Tapi ini sekedar wawasan tambahan aja bahwa ada loh fungsi utilitas seperti ini tuh ada. Nah, fungsi produksi pun juga ada. Tapi kita nggak akan berhadapan dengan kasus seperti ini. Oke? Jadi seperti itu. Nah, yang saya perlu tekankan juga adalah kayak tadi ya, misalnya kita menghadapi fungsi perfect substitutes. Ya. Perfect substitutes itu alpha x tambah beta y. Berarti kan alpha ini sebagai MUX, beta ini sebagai MUY. Oke, seperti itu. Alpha itu MUX, beta itu MUY. Nah, ya yang jadi pertanyaan itu adalah apakah di fungsi perfect complementer nilai alpha dan beta itu merupakan apakah dia merupakan marginal utility? Ya, ini pertanyaan yang penting. Apakah alpha dan beta pada fungsi perfect complementer itu merupakan marginal utility? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya tidak. Di satu sisi dia bisa menjadi marginal utility, tapi di sisi lain ada kondisi tertentu alpha dan beta itu bukan marginal utility, sehingga berarti nggak konsisten dong. Ada saatnya alpha dan beta itu sama dengan marginal utility, tetapi ada saatnya alpha dan beta itu bukan marginal utility.
Artinya berarti kita nggak bisa bilang alpha dan beta itu nilai dari marginal utility. Hanya kebetulan alpha dan beta adalah marginal utility pada level tertentu. Kenapa? Saya kasih contoh di kasus sebelumnya. Oke. Tadi di kasus sebelumnya kita belajar kondisi optimalnya itu misalnya X-nya 3, Y-nya 2. Ya, jadi X-nya 3, Y-nya 2, sehingga utility-nya sebesar 6. Oke. Nah, ini nggak bisa kita sebut marginal utility nih, 2 dan 3. Kenapa? Dia hanya menunjukkan parameter aja. Kenapa? Kayak tadi, misalnya saya naikkan X-nya jadi 4. Kenyataannya utility saya sama. Gitu. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa marginal utilities itu sama dengan 0 ketika proporsinya udah nggak fix sebenarnya. Dan kita juga nggak bisa sebut marginal utility gitu, karena kondisinya langsung seperti itu. Mungkin lebih tepatnya kita hanya bisa sebut average utility. Itu pun kalau kondisinya fixed proportion. Okay? Kalau average utility masih masuk akal, tapi marginal utility itu kayak kurang pas, seperti itu. Ya karena tadi, misalnya kalau dia proporsinya nggak sempurna, utility-nya nggak bertambah. Okay? Jadi itu alasan kenapa alpha dan beta itu tidak bisa disebut marginal utility. Paling tepat dia disebut average utility, dan itu pun saat proporsinya sempurna. Kalau proporsinya nggak sempurna, belum tentu average utility juga sama. Jadi sebenarnya ini bukan indikasi MU atau AU sih. Okay. Jadi alpha dan beta itu hanya murni parameter saja. Parameter dari fungsi perfect complementer gitu aja. Nggak bisa disebut marginal utility, nggak bisa disebut average utility. Okay. Kenapa saya bahas ini? Karena nanti akan ada soal yang cukup relevan untuk ada soal yang teman-teman perlu pemahaman tentang nilai alfa dan beta pada marginal utility. Okay. Yaitu soal ini, ya. Soal untuk mencari MRS pada fungsi perfect complementer. Okay. Rumus dari MRS itu adalah min dy per dx atau MUX per MUY. Nah, karena kita tidak tahu MUX dan MUY dari fungsi perfect complementer, karena alfa dan beta juga bukan MUX dan MUY dari perfect complementer, maka kita cari dengan rumus min dy per dx. Nah, yang menjadi pertanyaan gimana cara mencari min dy per dx? Lihat saja dari kurvanya. Lihat dari kurvanya nih. Lihat dari kurvanya. Ingat, MRS itu menunjukkan slope dari indifference curve. Oke. Nah, kita bisa lihat tadi kasusnya nih. Kalau saya tambah Y sebesar sekian, taruhlah 2. X-nya nggak saya ubah, utility-nya tetap sama. Nah, berarti itu adalah MRS dari kurva perfect complement. Karena MRS itu menunjukkan slope dari indifference curve, di mana indifference curve itu menunjukkan kombinasi X dan Y yang menghasilkan kepuasan yang sama. Dengan kita tidak menambah atau mengurangi X, tapi mengubah Y-nya, ya, dinaikin misalnya, Y-nya dinaikin, maka nilai dari MRS itu menjadi minus tahingga. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya X-nya saya tambah, Y-nya itu nggak saya tambah? Hasilnya adalah 0. Seperti kasus yang tadi. Gitu, ya. Yang saya ubah itu X-nya. X-nya saya tambah, Y-nya nggak saya tambah. Utility-nya tetap sama. Gitu. Hasilnya 0. Kan ingat, MRS itu menunjukkan slope dari indifference curve. Nah, ini cara kita mengecek slope dari indifference curve untuk fungsi siku-siku. Ya. Pada fungsi siku-siku, Y ditambah, dia tetap berada di kurva yang sama atau utility yang sama. Y-nya ditambah, X-nya tetap. Atau X-nya ditambah, Y-nya tetap. Seperti itu. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa slope dari indifference curve untuk fungsi perfect complements atau Leontief itu adalah 0. 0 atau min tahingga. Ya. Jadi nilai MRS dari perfect complements atau Leontief itu adalah 0 atau min tahingga. Terbukti. Oke.
Semoga penjelasannya cukup jelas. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke soal selanjutnya. Yaitu, sekarang kita akan mencoba untuk mencari besarnya utilitas jika diketahui nilai alfa dan betanya beserta X dan Y-nya. Oke, saya pakai warna yang berbeda biar teman-teman nggak bosan. Misalnya kita tahu alfanya itu 2. Alfanya 2, betanya 3. Apa yang terjadi jika X-nya itu adalah sebesar berapa ya? Sebesar 300 dan Y-nya itu sebesar 200. Ingat, fungsi utility-nya adalah minimum alpha X beta Y. Berarti utility sama dengan, saya pakai warna yang berbeda, minimum kali 300, 3 kali 200. Hasilnya adalah minimum 600,600. Maka besarnya utilitas adalah 600. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya nih, apakah jika fungsi utility perfect complements, alfanya sama dengan 2, betanya sama dengan 3, itu X yang dikonsumsi 300, Y 200, pertanyaannya, apakah utilitas mencapai titik maksimum? Nah, ini sebenarnya agak bocoran buat chapter selanjutnya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena alpha X sama dengan beta Y. Seperti itu. Oke. Jadi alpha dan beta itu lebih tepatnya bukan menunjukkan marginal utility atau average utility, tapi menunjukkan proporsi barang. Oke. Proporsi barang. Ya. Kita bisa lihat proporsinya itu X banding Y itu adalah 3 banding 2. Oke. Jadi ketika X banding Y itu adalah 3 banding 2, ya, misalnya alpha itu adalah parameter dari X, beta itu adalah parameter dari Y. Maka parameter alpha itu adalah 2, beta sama dengan 3. Karena logikanya alpha X itu harus sama dengan beta Y. Seperti itu. Sehingga X per Y sama dengan gimana? X per Y adalah beta per alpha ya. Ini cuma masalah matematik nih. Ya, saya ini. Ya, kalau bingung saya kasih ya. Kan alpha X dibagi Y sama dengan beta gitu ya. Ini saya mau hilangin alfanya. Jadi ini adalah jadi gini, kalau kita tahu misalnya X harus saya konsumsi sebesar 2 unit, Y harus saya konsumsi sebesar 1 unit. Berapa beta per alfanya? Masukin ke rumus ini. Ya. Jadi ini adalah untuk mencari beta dan alfa jika kita tahu proporsinya itu tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh seperti ini. Nanti di soal bisa aja nih, alfanya 1, betanya setengah. Tapi bisa aja alfanya 2, betanya 1. Sebenarnya ini menunjukkan proporsi yang sama, ya. Di mana alfa per beta itu sama dengan 2. 1 dibagi setengah 2, 2 bagi 1, 2. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Apakah yang benar itu nilai alfa dan beta tidak boleh lebih dari 1 untuk fungsi utility, atau harus lebih dari 1? Jawabannya, dua-duanya benar. Nah, tergantung situasi kondisi. Situasi kondisinya seperti apa, nanti kita lihat di soal berikutnya. Oke. Tapi bocorannya adalah kondisinya itu ditentukan dari besarnya utilitas. Ya, nanti biar kita perlahan-perlahan nanti ada soalnya, tenang aja ya. Kita akan bahas. Oke. Selanjutnya. Oh ya, selanjutnya nih soal terakhir dibagi. Jadi kita udah 2 soal ya. Soal pertama itu perfect substitute, soal kedua itu perfect complement. Nah, ini penutup untuk soal perfect complements. Perfect complement elasticity itu sama dengan 0. Apa alasan? Kenapa kita bisa menyebut elasticity of substitution
untuk perfect complements atau untuk Leontief itu sama dengan 0? Jawabannya adalah rumus elasticity kan persen delta per X dibagi persen delta MRS. Ingat, MRS itu kan saat optimum itu juga adalah PX per PY. Ya kan? Berarti dia bicara tentang ini. Kalau seandainya rasio harga berubah, berapa persen bebas, maka Y per X itu nggak akan berubah pada kondisi optimum. Kan berarti logikanya 0 dibagi sesuatu, hasilnya adalah 0. Maka terbukti bahwa elasticity of substitution itu sama dengan 0. Seperti itu. Itu alasan kenapa elasticity of substitution itu sama dengan 0. Untuk fungsi perfect complement. Oke. Kita baru bahas 2 soal ya. Jadi pastikan teman-teman paham ya. Yang kita bahas belum berat, percayalah. Baru perfect substitute sama perfect complement. Untuk yang terakhir nanti saya soal terakhir untuk COP12. Soal chess nggak saya bahas karena di video sebelumnya atau di part 3 itu sudah saya bahas. Nah, yang saya ingin bahas itu adalah soal mana ya? Soal ini nih. Soal menebak. Jadi kalau teman-teman dihadapkan dengan suatu kasus, ya, teman-teman dihadapkan dengan sebuah kasus, lalu teman-teman diminta untuk mengubah kasus tersebut sebagai fungsi utilitas ya. Jadi selama ini teman-teman kan cuma belajarnya gini. Oh, diketahui utilitas adalah X pangkat alfa dikali Y pangkat beta, gitu kan? Nah, yang menjadi pertanyaan tuh teman-teman tahu nggak sih kasusnya itu seperti apa sehingga si fungsi utilitasnya itu bisa diderive seperti ini. Nah, itu penting ya. Jadi teman-teman harus tahu kasusnya seperti apa dan bagaimana menderive utility function dari kasus tersebut. Oke, kita mulai dari soal, saya ambil contoh dari Nicholson aja ya. Dari Nicholson, yang poin A, ya. Jadi ceritanya ini tentang jadi A sampai E itu tentang kalimat dalam slogan iklan, ya, untuk mempengaruhi si people preference. Ya, bagaimana kita bisa mengcapture following slogan dengan mathematical utility function. Oke. Yang A soalnya adalah percayalah margarin itu sama baiknya dengan butter ya. Promise margarin is just as good as butter. Oke, misalnya margarinnya itu X. Jangan coret buku ini masih buku baru ya. Misalnya margarinnya itu X. Butternya itu Y. Ingat, clue-nya itu adalah ada kata as good as ya. Jadi intinya apa? Intinya ya dia cukup salah satu konsumsinya aja. Dia cukup dikonsumsi salah satu jenis aja. Berarti apa tuh jenis fungsi utilitas yang as good as? Yang dia tuh cukup salah satu aja yang dikonsumsi. Kira-kira fungsi utility apa? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah perfect substitutes atau linear. Nah, bentuk dari perfect substitutes itu seperti ini. Okay. Nah, tapi ada kata as good as. Jadi istilahnya itu margarin itu lebih prefer daripada si butter. Makanya alpha lebih besar dari beta. Seperti itu. Ya. Jadi alpha lebih besar dari beta. Oke. Sebenarnya teman-teman bikin fungsi utility seperti ini udah benar. Tapi alangkah lebih baik jika teman-teman tambah keterangan alpha lebih besar dari beta. Oke. Seperti itu. Jadi as good as selain dia menunjukkan perfect substitute, dia juga menunjukkan bahwa sebenarnya sebenarnya si apa namanya? Si konsumen itu lebih prefer pakai margarin daripada butter. Nah, terus
Jadi gimana nih kalau alfa lebih besar dari beta, impact-nya terhadap konsumsi gimana? Jadi ini juga penting nih, kan alfa dan beta itu menunjukkan marginal utility sebenarnya. Parameter pada perfect substitutes yang menunjukkan marginal utility. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan gini, kan perfect substitutes, dia cuma perlu konsumsi salah satu. Apa yang terjadi kalau saya lebih prefer konsumsi X daripada Y dengan indikasi alfa itu lebih besar dari beta? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia lebih prefer tuh kayak gimana dalam kehidupan nyata gitu ya. Dalam kehidupan nyata tuh artinya asumsinya adalah kalau saya dihadapkan dengan harga margarin dan harga butter yang sama, maka saya akan lebih memilih untuk menggunakan margarin daripada butter. Kan perfect substitute, jadi saya nggak perlu menggunakan butter sama sekali. Saya cuma perlu pakai margarin. Itu aplikasinya dalam kehidupan nyata. Oke. Okay? Nah, tapi ingat perfect substitutes itu kan dia bisa berubah ya. Maksudnya kalau fungsi utility-nya ada X dan Y, artinya saya bisa konsumsi X saja atau Y aja. Nah, pertanyaannya mungkin nggak? Kalau margarin itu lebih baik dari butter, mungkin nggak? Suatu saat saya itu lebih memilih butter untuk konsumsi daripada margarin dalam rangka memaksimumkan utilitas. Jawabannya mungkin. Sekalipun alfanya lebih besar dari beta, bukan berarti saya pasti mengonsumsi X. Itu yang perlu ditekankan. Seperti itu. Kenapa? Bisa jadi. Sebenarnya tuh saya lebih prefer margarin daripada butter. Tapi harga margarin itu naik di level tertentu sehingga menyebabkan saya tuh lebih memilih untuk menggunakan butter. Karena di sini sebenarnya chapter ini tuh berkaitan dengan chapter 4 ya, tentang utility maximization. Karena nanti utilitas itu tidak hanya dipengaruhi oleh barang X dan Y, tapi juga ada harga barang tuh determinannya, ya, secara indirect. Jadi itu alasan kenapa uh, saya tetap bisa mengonsumsi butter suatu saat sekalipun nilai alfa lebih besar dari beta, atau sekalipun marginal utility dari margarin itu sebenarnya lebih besar dari marginal utility untuk mengonsumsi butter. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham penjelasan yang A. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan B. Maksudnya pembahasan soal yang bagian B. Things go better with Coke. Okay? Things go better with Coke. Berarti fungsi utilitasnya apa? Dia sifatnya itu komplement, tapi dia bukan fixed proportion. Jadi bentuk fungsi utilitasnya dinyatakan dalam fungsi Cobb Douglas. Mungkin pakai warna yang beda aja. Misalnya, X itu adalah Cobb, Y itu adalah other thing. Maka utilitasnya itu seperti ini. Dengan catatan beta sama dengan 1 itu dimungkinkan. Kan things go better with Coke, artinya apa? Bentar. Things go better with Coke artinya apa? Artinya kalau seandainya saya tidak mengonsumsi, kalau saya mengonsumsi Coke dengan other things, maka utilitas saya itu lebih besar daripada saya tidak mengonsumsi Coke sama sekali dengan mengonsumsi other things. Makanya dikali X pangkat alpha. X pangkat alpha itu mengandung makna bahwa konsumsi Coke itu akan menambah utility dari si consumer. Pertanyaannya kenapa beta sama dengan 1 is possible? Karena bisa aja utility-nya tuh murni dari Y saja, jadi dia nggak perlu parameter beta. Oke, seperti itu. Itu alasan kenapa fungsinya dia bentuknya Cobb-Douglas. Bisa dibilang dia itu go better itu bisa dibilang dia itu strictly prefer to other things and marginal utility function, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu soal yang C. You cannot eat just one Pringles potato chip. Nah,
Dari kalimat ini, dari statement ini, sebenarnya kita bisa lihat bahwa dia sangat menikmati mengonsumsi Pringles. Ya, jadi dia akan makan terus-menerus. Padahal sesuai dengan the law of utility ya, di mana marginal utility itu harusnya lebih besar dari 0. Ya. Jadi secara fungsi utilitas tuh fungsi utilitas yang baik seharusnya itu marginal utility-nya lebih besar dari 0. Artinya apa? Dia menunjukkan bahwa kalau saya menambah konsumsi berapapun, maka utility saya itu harus naik. Sekalipun penambahannya itu sangat kecil mendekati 0. At least dia harus di atas 0 gitu. Okay? Tapi kita juga mengenal konsep the law of diminishing MU, yaitu pada titik tertentu tambahan dari marginal utility itu akan turun. Atau dengan kata lain, turunan marginal utility terhadap quantity itu kurang dari 0. Atau turunan kedua utility itu kurang dari 0. Kalau ini turunan pertama dari utility itu lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini nggak terpenuhi nih. Aturan 1 dan aturan 2 sama sekali nggak terpenuhi. Nah, kira-kira fungsi utilitas apa yang dia itu tidak memenuhi? Aturan pertama terpenuhi, aturan kedua ini yang nggak terpenuhi ya. The law of diminishing itu nggak terpenuhi. Nah, bentuknya apa kira-kira? Jawabannya adalah dia bukan specific preferences. Ya, jawabannya adalah dia itu adalah exponential utility function. Lalu bagaimana bentuk fungsi utilitasnya? Seperti ini. Kebetulan cuma satu komoditas, dan komoditas tersebut selalu dikonsumsi, tanpa marginal utility-nya itu turun. Maka digambarkan dengan fungsi eksponensial. Jadi statement C itu mengindikasikan bahwa konsumsinya itu marginal utility-nya selalu positif, sehingga ditunjukkan dalam fungsi eksponensial. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa fungsi utility-nya itu adalah exponential utility function. Oke. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti materinya dengan baik, karena kita masih ada satu soal yang panjang, cukup menyita waktu. Ya, sekarang kita bahas yang D. Ya. Yang D, Krispy Kreme glazed donut are just better than Dunkin Donut. Ya, Krispy Kreme are just better than Dunkin Donut. Kira-kira bentuk utility-nya seperti apa? Nah, untuk yang D, sepertinya saya nggak mau kerjakan. Oke. Okay. Saya nggak mau kerjakan. Jadi untuk yang D, kenapa saya nggak mau kerjakan? Karena saya sudah jelaskan A, B, dan C. Jadi ini buat challenge buat teman-teman, silakan kerjakan yang D. Ya. Coba, kira-kira yang D itu fungsi utility-nya kayak gimana? Karena kalau saya kerjain semua, nanti teman-teman nggak latihan. Oke, silakan teman-teman coba untuk yang D. Nanti kepastian jawabannya silakan ditanyakan kepada saya. Boleh, silakan. Oke. Jadi itu yang D. Saya kasih tahu ya, yang D itu jawabannya kayak gimana saya nggak kasih tahu, tapi coba aja dulu kerjain. Oke. Nah, yang saya mau kerjain yang E, karena yang E itu agak berbeda. Oke, yang E itu berbeda. Yang E itu dibilang bahwa si Miller Brewing itu menyarankan kita untuk minum bir secara responsibly, jadi secara bertanggung jawab. Ingat, kalau kata secara bertanggung jawab, berarti ada kata lawannya adalah tidak bertanggung jawab. Okay. Nah, kira-kira bentuk utilitasnya seperti apa? Bentuk fungsi utilitas jadi yang D kerjain sendiri ya. Coba teman-teman mikir aja, kira-kira fungsi utility-nya kayak gimana ya. Gak apa-apa salah, tapi coba gitu ya. Karena kayak gitu, kalau mau bisa mikro tuh harus gitu, harus sering latihan soal. Ya. Nah, yang E, itu fungsi utility-nya gimana? Seperti ini. Di mana X itu adalah konsumsi bir, konsumsi Y itu adalah other things. Di mana alpha sama dengan 1 itu possible.
Ini yang unik. Dari tadi kita belum menemukan kasus yang seperti ini. Kenapa? Kalau ditambah Y doang ini masuk akal karena dibilang bahwa Y itu kan konsumsi lain, jadi nggak ngaruh nih. Nah, sedangkan konsumsi bir itu beda sendiri. Intinya kalau konsumsi bir itu harus secara responsibly. Nah, pertanyaannya kenapa fungsi utilitasnya itu seperti ini atau kenapa ada unsur ini? Karena ini kita pakai intuisi juga ya. Konsumsi minuman keras itu pada dasarnya tidak boleh terlalu banyak. Artinya gini, seseorang itu bisa menikmati minuman keras itu di level tertentu. Misalnya dia minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, dia masih menikmati. Oke, jadi sebenarnya utility function itu berlaku juga ya ketika dia mengonsumsi minuman keras. Nah, tapi ingat, kalau dia minum terlalu banyak, ya biasanya untuk orang-orang pemabuk atau ya yang mereka memang nggak bisa sebenarnya terlalu kalau kena minuman keras karena ketagihan. Maksudnya susah untuk berhenti. Nah, biasanya di level tertentu tuh ya, gelas ke 10, ke 11, 12, dia udah mulai teler, bahkan sampai muntah. Bahkan mereka bisa nggak sadar apa yang mereka lakukan di malam hari misalnya, karena terlalu mabuk. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwa utility akan berkurang. Karena asumsinya, oh kalau dia minum kebanyakan, nanti dia bisa aja kan nyetir mobil sembarangan, dia nggak tahu, dia bisa diculik misalnya atau kayak gimana lah. Intinya ada konsekuensi dari mengonsumsi terlalu banyak dan itu menunjukkan penurunan utilitas atau marginal utility yang negatif. Itulah sebabnya parameternya itu adalah min theta atau min sesuatu parameter. Jadi min theta ini mencoba menunjukkan bahwa di level tertentu itu utilitas akan turun. Artinya kalau konsumsi terlalu banyak, utility akan turun atau marginal utility-nya itu akan negatif. Gitu. Dan itu disebut dengan konsumsi secara irresponsibly gitu, secara tidak bertanggung jawab. Makanya utilitasnya itu turun. Oke. Okay? Jadi itu alasan kenapa fungsi utilitasnya itu seperti ini. Oke. Okay? Berarti Nicholson udah semua dibahas, yang belum dibahas itu hanya yang D, karena saya minta teman-teman coba kerjakan dulu sendiri. Oke. Okay? Nah, yang saya mau kasih contoh itu adalah contoh soal perfect complement, kasus perfect complement yang belum ada ya bentuknya. Kalau COP12 ada, chess nggak ada tapi nggak apa-apa, eksponensial ada ya, udah mewakili. Perfect substitutes juga udah ada. Nah, sekarang perfect complement. Saya kasih di Nicholson aja nih, nggak ada di sini ya. Saya loncat ke chapter 4, tapi ini masih chapter 3 nih. Saya bahasnya di sudut pandang chapter 3. Kita lihat. Nah, ini dia. Ceritanya dia utility dari mengonsumsi martini, di mana martini itu dibagi jadi dua, ada gin, ada vermouth ya. Mungkin teman-teman nggak tahu minumannya kayak apa, tapi saya pernah minum gitu ya. Silakan aja kalau teman-teman mau coba ya. Intinya Mr. A itu mengonsumsinya itu harus two part itu maksudnya dua gelas, dua apa yang nyebutnya slop atau apa gitu ya, gelas kecil itu ya. Pokoknya 2 gelas gin dengan 1 vermouth. Artinya proporsinya tuh harus 2:1. Oke, 2:1. Nah, maka utility-nya itu seperti ini. Nah, pertanyaannya kan G itu 2 kali lipat dari F. Kenapa seperti ini? Kan tadi ini bentuk utilitas utamanya itu adalah min alpha X kita G. Nah, kita ganti X-nya itu jadi G, Y-nya itu jadi P. Ya kan? Nah, kan
kondisi optimal tuh gimana? Kondisi optimal alpha G sama dengan beta P, gitu kan? Berarti apa yang terjadi? G per P sama dengan beta per alpha. Kan kalau ini per V ini habis, per alpha ini habis. Kalau G-nya 2, P-nya 1, berarti betanya 1, alfanya 2. Nah, kebetulan betanya mau dibikin setengah di soal ini. Bisa aja, berarti alfanya 1. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kalau teman-teman dapat kasus, tapi teman-teman tuh nggak tahu sebenarnya teman-teman tahu nih, oh, aku udah dapet nih proporsi beta per alfanya tuh 3/1. Nah, tapi aku bingung, apakah betanya mau dibikin tetap 3, atau saya bikin betanya jadi 1, sehingga alfanya jadi sepertiga. Nah, ini kan pasti jadi pertanyaan buat teman-teman, ya kan? Kalau soal seperti ini mah udah jelas nih, dikasih tahu fungsinya seperti ini. Nah, yang jadi masalah kalau kita tidak tahu fungsinya, terus kita diminta untuk membuat fungsinya. Kan kita cuma tahu nih beta per alfa atau alfa per betanya kayak gimana. Tapi kita nggak sama sekali nggak tahu, maksudnya beta per alfa tuh kan 3/1 misalnya. Nah, apakah tiganya harus saya jadiin 1 sehingga alfanya jadi sepertiga, atau betanya saya ganti jadi 2 sehingga alfanya jadi 2/3, atau tetap dibiarkan seperti ini. Nah, gimana kalau menghadapi kasus seperti itu? Kalau menghadapi kasus seperti itu, maka kita membutuhkan informasi tambahan, yaitu besarnya utility. Oke. Misalnya dikasih tahu nih, mengonsumsi, misalnya soalnya seperti ini, ya, kita tahu bahwa beta per alfa itu sama dengan 2/1. Diketahui dengan mengonsumsi, tadi beta itu parameter untuk apa ya? Saya lupa. Oh, beta itu parameter untuk Vermont ya. Sedangkan alfa itu parameter untuk ini berarti misalnya jinnya itu X, Vermont-nya itu Y, ya. Jadi aduh saya lupa. Oh ya, ini Vermont itu jin. Vermont itu Vermont beta, benar-benar. Ya berarti ini X per Y, ya kan? Benar ya? Ya benar, ya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita baru bisa tahu nilai beta alpha kalau kita tahu utility. Ya, misalnya diketahui gitu. Dengan mengonsumsi 4 unit gin dan 2 unit Vermont, utilitas sama dengan 8. Nah, ini baru bisa tahu nilai alfa betanya. Caranya gimana? Nah, kita udah dapet nih, betanya itu 2, proporsi betanya 2, alfanya 1. Nah, ini kita bikin misalnya 2 theta sama theta gitu ya. Jadi nanti utility-nya seperti ini. Utility sama dengan minimum. Kan beta itu parameter untuk Vermont, alfa parameter untuk gin ya. Berarti theta Vermont sama 2 theta dari gin. Kayak gitu. Oke. Kan theta untuk gin, beta, ya benar-benar. Nah, kita tahu bahwa Vermont-nya itu Vermont-nya 2. Kebalik. Bentar. Betanya. Bentar. Betanya untuk Vermont. Nah, kalau beta per alfanya itu 2/1, berarti logikanya Vermont-nya itu 1. Misalnya Vermont-nya 3, Vermont-nya 4, G-nya harus 8. Ya benar dong.
Ya, intinya harusnya alpha F, alpha G, sorry, alpha G. Berarti ini kebalik ya. Ini harusnya 2 theta, kan alfanya 2 theta, betanya theta. Coba ini ada yang kebalik. Kan proporsinya itu ini ya, theta per 2 theta. Misalnya seperti inilah ya. Nah, dikasih tahu nih 2 theta F, G, ya kan. Nah, kita udah tahu nih F-nya itu 4, F-nya 2, G-nya itu 4. Intinya utility-nya sama 4 theta. Ya kan, intinya utility-nya jadi 4 theta. Nah, 4 theta sama dengan 8. Berarti theta sama dengan 2. Oke. Oh, sorry, ini benar ya. 2 theta, ini theta. Berarti intinya adalah karena tetanya 2, berarti kita bisa bikin betanya jadi 4. Ya betanya 4, alfanya 2. Kenapa? Karena beta itu adalah 2 theta, sedangkan alfanya itu sebesar theta. Seperti itu. Oke. Jadi itu seperti itu penyelesaiannya. Oke. Soal terakhir selanjutnya saya sepertinya nggak akan jelaskan secara detail. Ini kalau seandainya, ini soal terakhir ya untuk COP12. COP12 misalnya kita diketahui indifference curve-nya itu adalah Y. Jadi diketahui fungsi indifference curve Y sama dengan U dibagi X pangkat alpha. Ini dipangkat 1 per beta. Jadi ini namanya indifference curve ya, titik dalam indifference curve. Bisa nggak kita ngubah titik indifference curve jadi utility function? Bisa. Caranya gimana? Gampang. Bikin jadi UXY. Gimana caranya? Ya kita ubah jadi, gimana supaya ini jadi U? Gimana caranya? Ini kan U-nya masih pangkat 1 beta. Berarti ini harus dipangkat dengan beta. Ini juga harus dipangkat dengan beta. Hasilnya adalah B pangkat beta, U pangkat X pangkat alpha. Nah, ini permainan matematis saja. Jadinya adalah U sama dengan X pangkat alpha dikali Y pangkat beta. Kayak gitu. Oke. Jadi ini adalah ini kalau ditanya fungsi utilitas apa, jawabannya adalah fungsi utilitas COP12. Nah, lalu bagaimana cara mencari MRS-nya atau marginal rate of substitution-nya? Caranya adalah rumusnya itu kan MRS adalah MUX dibagi MUY. Ya udah kita tinggal mencari MUX dan MUY. Nah, ini diturunkan terhadap X gimana? Nah, saya nggak akan jelaskan lagi secara detail penurunannya karena maksudnya secara bertahap karena teman-teman sudah dapat materi matematik for microeconomics jadi nggak usah terlalu detail tapi hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman jangan asal disalin teman-teman coba kerjakan apakah hasilnya sama atau enggak ya jadi hasilnya itu adalah seperti ini diturunkan terhadap X itu hasilnya adalah alpha dikali X pangkat alpha min 1 dikali Y pangkat beta. Nah, MUY-nya berarti beta dikali X pangkat alpha dikali Y pangkat beta kurang 1. Kalau teman-teman ngerasa bingung kenapa hasilnya seperti ini, coba kerjakan sendiri. Kenapa? Hasil turunannya seperti ini. Harus lancar mengerjakan soal-soal seperti ini ya, karena kedepannya hitungannya akan lebih berat. Oke, saya nggak akan jelaskan satu persatu kenapa seperti ini, karena sudah ada 2 video yang menjelaskan Mathematics for Microeconomics, dan sebelum video itu sudah ada video matematika ekonomi. Oke. Nah, ini kalau kita coret, kita bersihin jadi gimana? Kan Y pangkat beta per Y pangkat beta min 1 kan. Berarti hasilnya Y-nya ke atas, X-nya di bawah. Sehingga kita dapat hasilnya adalah alpha Y dibagi beta X. Ini adalah marginal rate of substitution-nya. Seperti itu. Oke.
Jadi nilai dari MRS itu sama dengan alpha Y dibagi beta X. Seperti itu. Oke. Nah, bisa nggak kita cari elasticity of substitution? Bisa. Tadi ya, elasticity of substitution itu adalah kita mengukur bagaimana dampak perubahan MRS terhadap Y per X. Seperti itu. Oke. Ini bisa kita rubah tadi ya jadi seperti ini ya. Turunan Y per X terhadap MRS kali MRS dibagi Y per X. Seperti itu. Oke. Nah, ini diubah Y per X ya. Kayaknya di fungsi chess saya udah ajarin tahap-tahapnya ya. Di COP12 kurang lebih sama, bahkan lebih mudah. MRS-nya ini diubah jadi Y per X. Kan MRS adalah alpha per beta kali Y per X. Berarti Y per X adalah MRS dikali beta per alpha. Atau beta per alpha dikali MRS. Nah, berarti elasticity of substitution-nya adalah turunan Y per X. Turunan dari beta per alpha kali MRS diturunkan terhadap MRS dikali MRS dibagi Y per X atau dibagi beta per alpha kali MRS. Oke. Beta per alpha MRS diturunkan terhadap MRS hasilnya adalah beta per alpha. 1 per beta per alpha hasilnya adalah alpha per beta. MRS dibagi MRS hasilnya adalah 1. Maka hasil perhitungannya menunjukkan bahwa elasticity of substitution itu sama dengan 1. Jadi untuk fungsi COP12, berapapun nilai alpha dan betanya, itu elasticity of substitution itu bakal sama dengan 1. Apa arti dari elasticity of substitution sama dengan 1? Nah, lihat dari rumus ini. Artinya apa? Perubahan MRS itu akan selalu sama dengan perubahan Y per X. Itu aja kesimpulannya. Jadi 1% perubahan MRS akan mengubah Y per X sebesar 1%. Ya. Jadi teman-teman bisa mencari rasio harga Y per X ketika rasio PY per PX-nya itu PX per PY-nya berubah. Karena MRS itu saat kita bicara kondisi optimum ya. MRS itu adalah X per MUY sama dengan X per PY. Oke, nah soal terakhir itu seperti ini. Misalnya kita punya fungsi, misalnya kita asumsikan X dan Y itu 200. Berapa besar utilitas? Dan alfanya 0,8, betanya 0,2. Nah, berarti berapa utility-nya? Utility-nya adalah, kan berarti X pangkat alfa dikali Y pangkat 0,2. 200 pangkat 0,8 dikali 200 pangkat 0,2 hasilnya adalah 200. Oke. Nah, sekarang teman-teman kan sudah saya jelaskan ya, MRS. MRS itu interpretasinya adalah, kan MRS itu slope dari difference curve. Jadi sebenarnya interpretasinya adalah berapa Y yang harus saya korbankan ketika ingin menambah X, seperti itu. Nah, tadi kita dapat bahwa MRS itu adalah alpha Y dibagi beta X. Nah, diketahui nilai alfanya itu 0,8, betanya itu adalah 0,2. Sedangkan nilai Y-nya adalah 200, X-nya adalah 200. Maka kita dapat nilai MRS itu sama dengan 4. Berarti interpretasinya apa kalau MRS sama dengan 4? Artinya adalah, kalau saya ingin menaikkan jumlah X sebesar 1 unit untuk utility yang sama, maka Y itu harus dikorbankan dengan dikurangi sebesar 4 unit. Itu interpretasinya. Nah, cara membuktikan bahwa benar interpretasinya adalah seperti ini. Ya. Caranya adalah saya bikin X-nya itu dinaikin 1, lalu Y-nya itu dinaikin 2. Diturunin 4. Maka utility-nya kan jadi seperti ini nih. 201 pangkat 0,8 dikali 196 pangkat 0,2. Ya. Hasilnya itu bakal sama dengan, nanti kalau teman-teman coba hitung, hasilnya adalah 199,99 atau mendekati 200. Nah, berarti terbukti kan MRS itu slope dari difference curve kan. Berarti kan dia menunjukkan, nilai dari MRS itu menunjukkan kalau berapa sih Y yang harus dikorbankan
kalau X-nya itu mau dinaikin 1 unit. Nah, kalau MRS-nya 4 kan artinya menaikkan 1 unit X itu berarti Y-nya harus dikorbanin 4 untuk utility yang sama. Nah, sekarang saya buktikan nih. Mula-mula X-nya 200, sekarang jadi 201. Nah, berarti Y-nya yang dari 200 itu saya turunkan jadi 196. Nah, ternyata terbukti nih utility-nya mendekati 200. Seperti itu. Berarti terbukti bahwa interpretasi MRS itu benar. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin bertanya, lah kan tapi MRS itu DU sama dengan 0, atau utility itu sama sekali nggak berubah. Kenapa? Di sini hasil utility-nya nggak sama. Kan kalau secara matematik ini tuh beda nilai di sini, dan di sini tuh beda. Kenapa beda? Padahal secara definisi harusnya sama. Nah, karena dia fungsinya non-linear, itu jawabannya. Kalau fungsi linear, coba teman-teman coba soal fungsi linear, cari misalnya teman-teman bikin secara asal fungsi linear ya. Kan fungsi linear tuh seperti ini. Teman-teman asal deh, silakan asal alfa betanya berapa. So, dicari MRS, bikin XY-nya tertentu, dan silakan coba interpretasinya benar atau enggak, tapi hasilnya pasti sama. Nah, untuk COP12 itu hasilnya mendekati. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa mendekati, kenapa nggak sama persis? Jawabannya karena non-linear. Dan di fungsi non-linear kita bisa lihat bahwa perubahannya itu nggak bisa secara, kan perubahan barangnya itu secara linear. Padahal slope-nya ini nggak linear. Maka bakal ada error di situ. Error yang sangat kecil. Gitu. Itu alasan kenapa hasilnya tidak sama persis. Tapi kalau fungsinya itu linear, hasilnya pasti sama persis. Dan teman-teman boleh coba, kalau seandainya COP12-nya teman-teman transformasi jadi linear, apakah hasilnya bakal sama persis atau enggak? Itu jadi tugas lah buat teman-teman kalau mau cari tahu. Ya, misalnya kan fungsinya X pangkat 0,8 kali Y pangkat 0,2. Kalau ditransformasikan jadi log 0,8 log X ditambah 0,2 log Y. Nah, sekarang teman-teman coba kalau ditransformasi secara logaritma gini, apakah masukin aja X-nya 200, Y-nya 200, terus dibikin lanjutnya itu X-nya 201, Y-nya 196. Sekarang teman-teman coba, apakah utility-nya tetap sama atau enggak? Saya nggak akan kasih tahu jawabannya, teman-teman coba sendiri.